Rusia secara geografis merupakan negara terluas di dunia dengan wilayah yang membentang lebih dari 17 juta kilometer persegi, meliputi 1/8 dari total daratan bumi. Wilayahnya yang sangat luas ini mencakup berbagai zona iklim dan geografis, mulai dari tundra beku di Arktik hingga stepa yang luas di selatan, serta hutan taiga yang mendominasi Siberia. Sebagai negara transkontinental, Rusia membentang di dua benua sekaligus. Bagian baratnya berada di Eropa Timur sementara bagian timurnya meliputi seluruh Asia Utara. Dengan cakupan wilayah yang begitu besar, Rusia memiliki 11 zona waktu berbeda, meskipun pada tahun 2024 jumlah ini dikurangi dari sebelumnya 12 zona waktu untuk efisiensi administratif. Keberagaman lanskap Rusia tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga meliputi perairan dengan garis pantai yang panjang di Samudra Arktik, Pasifik, serta laut-laut seperti Laut Hitam dan Laut Kaspia. Keunikan geografis Rusia semakin tampak ketika melihat perbatasannya yang berjarak total lebih dari 60.000 km, berbatasan langsung dengan 14 negara tetangga termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok di sebelah selatan dan negara-negara Skandinavia di barat laut. Di bagian barat, Rusia berbagi perbatasan dengan negara-negara Eropa Timur seperti Ukraina dan Belarus, sementara di Asia berbatasan dengan Kazakhstan, Mongolia, serta Korea Utara. Perbatasan terpanjangnya adalah dengan Kazakhstan yang mencapai 7.644 km, diikuti oleh perbatasan dengan Tiongkok sepanjang 4.300 km. Selain perbatasan darat, Rusia juga memiliki klaim teritorial di Kutub Utara yang kaya akan sumber daya alam, meskipun klaim ini masih menjadi bahan perselisihan dengan negara-negara Arktik lainnya. Dari segi sumber daya alam, Rusia memiliki kekayaan yang hampir tak tertandingi oleh negara manapun di dunia. Negara ini merupakan penyimpan cadangan gas alam terbesar di planet ini, dengan perkiraan mencapai 1/4 dari total cadangan dunia. Selain itu, Rusia juga kaya akan berbagai mineral berharga seperti nikel, platinum, dan berlian, serta memiliki hutan boreal terluas di dunia yang berperan penting dalam penyerapan karbon global. Namun, kekayaan alam yang melimpah ini menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir akibat sanksi ekonomi dari negara-negara barat yang berdampak pada sektor energi dan pertambangan Rusia. Secara administratif, Rusia terbagi menjadi 85 subjek federal yang mencakup oblast, provinsi, republik, krai, dan kota federal seperti Moskow dan Saint Petersburg. Moskow sebagai ibu kota tidak hanya menjadi pusat politik tetapi juga jantung ekonomi dan budaya negara, dengan populasi lebih dari 13 juta jiwa. Sementara itu, kota-kota besar lainnya seperti Saint Petersburg, Novosibirsk, dan Yekaterinburg menjadi pusat industri dan teknologi penting. Meskipun memiliki banyak kota besar, sebagian besar wilayah Rusia tetap jarang penduduknya, terutama di bagian timur Siberia yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 3 orang per kilometer persegi. Keberadaan Rusia sebagai negara terbesar di dunia memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi global hingga politik internasional. Namun, posisi strategis ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam. Rusia harus terus berupaya mempertahankan konektivitas antar wilayahnya sambil mengelola sumber daya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi yang dihadapi saat ini, Rusia tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam panggung dunia. Sumber daya alam Rusia membentuk tulang punggung perekonomian sekaligus pengaruh geopolitik negara ini di kancah internasional. Sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di dunia, Rusia menguasai sekitar 25% dari total pasokan global, dengan mayoritas terletak di ladang gas raksasa seperti Urengoy dan Yamberg di Siberia Barat. Di sektor minyak, Rusia termasuk dalam 3 besar produsen minyak mentah dunia bersama Arab Saudi dan Amerika Serikat, dengan produksi harian mencapai lebih dari 10 juta barel sebelum dikenai sanksi internasional. Kekayaan tambangnya tidak hanya terbatas pada energi fosil, melainkan juga meliputi logam-logam strategis seperti nikel, 20% produksi dunia, palladium, 40% produksi dunia, dan aluminium berkualitas tinggi yang menjadi komoditas ekspor utama.
Hutan boreal Rusia yang membentang dari perbatasan Eropa hingga pesisir Pasifik merupakan salah satu ekosistem terpenting di planet ini. Meliputi area seluas lebih dari 8 juta kilometer persegi, setara dengan luas Brasil, hutan ini berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyimpan karbon terbesar, dengan kapasitas menyerap sekitar 640 miliar ton karbon dioksida. Namun, eksploitasi berlebihan untuk industri kayu dan perluasan permukiman telah mengancam kelestarian ekosistem unik ini. Di tengah tekanan lingkungan global, pemerintah Rusia mulai menerapkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala praktis di lapangan. Sektor pertanian Rusia juga mengalami transformasi signifikan dalam 2 dekade terakhir. Sebagai salah satu produsen gandum terbesar dunia, Rusia mampu menghasilkan lebih dari 85 juta ton gandum per tahun, dengan ekspor utama ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Lahan pertanian yang subur di wilayah selatan Federal District, khususnya di sekitar Rostov-on-Don dan Krasnodar, menjadi lumbung pangan nasional. Selain gandum, Rusia juga mengembangkan produksi biji bunga matahari, kedelai, dan rapeset yang semakin penting dalam perdagangan global. Dampak sanksi internasional sejak 2022 telah memaksa Rusia melakukan diversifikasi pasar ekspor energinya secara drastis. Jika sebelumnya Eropa menjadi tujuan utama ekspor minyak dan gas Rusia, kini negara ini beralih ke pasar Asia dengan menawarkan diskon harga mencapai 30% untuk pembeli seperti Tiongkok dan India. Pembangunan pipa gas Power of Siberia ke Tiongkok dan rencana perluasannya menunjukkan perubahan strategis dalam kebijakan energi Rusia. Namun, transisi ini tidak berjalan mulus karena keterbatasan infrastruktur pipa ke arah timur dan ketergantungan pada teknologi barat yang kini sulit diakses. Kekayaan sumber daya alam Rusia juga menghadapi tantangan internal berupa korupsi, inefisiensi manajemen, dan ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif. Meski menyumbang lebih dari 60% pendapatan ekspor, industri energi dan pertambangan hanya menyerap sekitar 2% tenaga kerja Rusia, menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan antar wilayah. Pemerintah berupaya mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri teknologi tinggi dan manufaktur, tetapi upaya ini terbentur pada kurangnya investasi asing dan pembatasan teknologi akibat sanksi internasional. Di tengah berbagai tantangan tersebut, sumber daya alam tetap menjadi aset strategis yang menentukan posisi Rusia dalam percaturan ekonomi dan politik global. Di bidang militer, Rusia terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan senjata terkuat di dunia, dengan doktrin pertahanan yang menggabungkan kemampuan konvensional dan nuklir secara terpadu. Anggaran pertahanan negara yang mencapai 6,3% dari PDB pada tahun 2025 mencerminkan prioritas tinggi di sektor ini, di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Modernisasi arsenal nuklir menjadi fokus utama, dengan pengembangan sistem rudal balistik antar benua terbaru seperti 128RS Sarmat yang mampu membawa hulu ledak Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (MIRV) dengan jangkauan lebih dari 18.000 km. Selain itu, Rusia juga aktif menguji senjata hipersonik seperti Avangard dan Kinzhal yang menjadi keunggulan strategis di era persaingan senjata generasi baru. Struktur militer Rusia didesain untuk menghadapi berbagai skenario konflik, mulai dari operasi lokal hingga perang skala besar. Angkatan Darat Rusia yang terdiri dari sekitar 280.000 personel aktif didukung oleh sistem mobilisasi yang telah terbukti efektif selama operasi militer khusus di Ukraina. Reformasi militer pasca 2008 telah menciptakan pasukan yang lebih profesional dengan brigade yang lebih kecil namun lebih mobile. Meskipun masih mengandalkan sejumlah besar cadangan, Angkatan Udara Rusia, VKS, mempertahankan armada lebih dari 3.000 pesawat tempur berbagai jenis, sementara Angkatan Laut terus mengembangkan kapal selam nuklir generasi baru seperti kelas Borei yang dilengkapi rudal balistik Bulava. Operasi militer di Ukraina sejak 2022 menjadi ujian nyata bagi kemampuan tempur Rusia di medan perang modern. Meskipun awalnya mengalami kesulitan logistik dan taktis, pasukan Rusia beradaptasi dengan menerapkan strategi perang attrition yang memanfaatkan keunggulan artileri dan sumber daya manusia. Pengalaman tempur ini mendorong percepatan modernisasi alutsista, khususnya dalam sistem drone, elektronik perang, dan pertahanan udara. Namun,
Sanksi teknologi Barat telah memaksa Rusia mengandalkan lebih banyak pada produksi domestik dan kerjasama dengan negara seperti Iran dan Korea Utara untuk pasokan senjata tertentu. Di kawasan strategis seperti Kaliningrad dan Crimea, Rusia telah membangun infrastruktur militer permanen yang diperkuat dengan sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 dan Iskander-M. Kehadiran militer di Arktik juga semakin intensif, dengan pembangunan pangkalan baru dan pengaktifan Brigade Arktik khusus yang dilengkapi untuk operasi di kondisi ekstrim. Ekspansi pengaruh militer Rusia di Suriah melalui pangkalan udara Khmeimim dan Angkatan Laut di Tartus menunjukkan ambisi kekuatan global di luar wilayah bekas Uni Soviet. Namun, kemampuan militer Rusia menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari korupsi dalam tubuh militer, ketergantungan pada komponen impor untuk sistem persenjataan canggih, hingga kesulitan merekrut personel berkualitas di tengah demografi yang menua. Efektivitas doktrin militer Rusia juga diuji oleh perluasan NATO ke Finlandia dan Swedia, yang mengubah keseimbangan kekuatan di Baltik. Meski demikian, dengan doktrin escalate to the escalate, yang menggabungkan ancaman nuklir terbatas dengan operasi konvensional, Rusia tetap mempertahankan posisinya sebagai aktor militer utama yang mampu memproyeksikan kekuatan baik di wilayah dekat maupun dalam skenario konflik global. Ekonomi Rusia saat ini berada pada persimpangan jalan yang kritis, terjepit antara warisan ketergantungan pada sumber daya alam dan kebutuhan mendesak untuk diversifikasi di tengah sanksi Barat yang semakin ketat. Meski Bank Sentral Rusia melaporkan inflasi resmi sebesar 8,9%, analisis independen oleh lembaga seperti Rosstat menunjukkan angka real mungkin mendekati 22%, dengan harga pangan pokok seperti gula dan minyak bunga matahari melonjak lebih dari 60% dalam setahun terakhir. Sektor retail mengalami kontraksi 12,3% pada kuartal pertama 2025, mencerminkan merosotnya daya beli masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menjadi motor konsumsi domestik. Krisis demografi yang memburuk, dengan populasi usia kerja menyusut 500.000 orang per tahun, turut memperparah stagnasi ekonomi, memaksa pemerintah mengimpor tenaga kerja dari Asia Tengah untuk mengisi lowongan di sektor konstruksi dan jasa. Transisi Rusia dari ekonomi berbasis Eropa ke poros Asia menghadapi kendala infrastruktur yang serius. Proyek ambisius seperti Koridor Utara Laut, Northern Sea Route, dan pipa gas Power of Siberia 2 tertunda akibat kurangnya investasi dan teknologi Barat yang sebelumnya menjadi tulang punggung proyek energi besar. Di sektor teknologi, embargo chip semikonduktor canggih di bawah 7 nanometer memukul industri pertahanan dan kecerdasan artifisial Rusia, yang kini bergantung pada stok lama dan produksi domestik 28 nanometer yang tidak kompetitif. Upaya putus asa seperti kanibalisme teknologi, memanfaatkan komponen elektronik dari mesin cuci dan konsol game untuk persenjataan, menunjukkan kedalaman krisis teknologi yang dihadapi negara ini. Sebagai negara terbesar di dunia, Rusia tetap memegang kartu as berupa sumber daya alam melimpah dan posisi geopolitik yang strategis. Namun, jalan menuju stabilitas jangka panjang dipenuhi dengan ranjau, mulai dari ketergantungan yang dalam pada sektor energi, isolasi teknologi, hingga tekanan demografi yang semakin akut. Kebijakan Fortress Rusia yang diusung Kremlin, dengan kombinasi kontrol negara yang ketat, nasionalisasi aset strategis, dan kerjasama terbatas dengan negara-negara non-Barat, mungkin dapat mempertahankan status quo dalam jangka pendek, tetapi gagal menjawab kebutuhan modernisasi mendasar. Masa depan Rusia sebagai kekuatan global akan sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan tatanan dunia baru yang semakin multipolar. Di satu sisi, kemitraan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara global South membuka peluang baru untuk menghindari isolasi total. Di sisi lain, tanpa reformasi struktural yang berani, termasuk diversifikasi ekonomi, peningkatan transparansi governance, dan reinvestasi pada sumber daya manusia, Rusia berisiko terjebak dalam status sebagai negara besar dengan ekonomi terbelakang. Warisan geografis dan sumber daya alamnya yang luar biasa tetap menjadi aset berharga, tetapi sejarah membuktikan bahwa kekayaan alam saja tidak cukup untuk menjamin kemakmuran suatu bangsa di abad ke-21 yang penuh disrupsi ini. Tantangan terbesar Rusia mungkin bukan lagi sanksi Barat atau konflik di Ukraina, melainkan kemampuan untuk melakukan metamorfosis internal yang dibutuhkan agar relevan dalam tatanan dunia yang terus berubah dengan cepat.